Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih ba'da al-'iyadhi billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Pertama, mohon dalam majelis ilmu ini kita hidupkan adabnya. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan adabnya adalah tidak boleh berbicara dengan siapapun orang di sebelah kiri dan kanan kita. Ini kita sepakati dulu. Mohon ibu-ibu yang kami muliakan, ibu-ibu, kita sepakati ini dulu. Adabnya dalam majelis ilmu, dalam Al-Quran, Allah tidak membenarkan kita membuat keributan apa-apa dengan kiri kanan kita dalam artian bicara. Ini dulu sepakati. Yang kedua, benda lagha yang akan mengguncang dan mengganggu konsentrasi kita seperti handphone, mohon terlebih dahulu disilentkan atau di-off-kan. Ini lebih membantu Bapak Ibu untuk fokus khusyuk. Bapak Ibu bisa menyepakati dua poin ini. Ini yang paling zahir loh. Yang paling zahir, pertama tidak berbincang dengan kiri kanan kita. Ini adab dalam majelis ilmu. Yang kedua, handphone yang ada kita silentkan dan paling afdal adalah di-off-kan dulu. Sampai acara bersama saya selesai, barulah Bapak Ibu kembali merdeka dengan handphonenya kembali. Jika kita sudah sepakati, maka kita mulai kepada kajian kita. Yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah zaman banyak manusia jahiliyah yang telah terbukti celaka. Anak-anak kecil sudah diumumkan sekarang, baru mulai masuk kelas 1 SMP, tamat SD sudah hamil. Bukan lagi barang baru. Anak tamat SD baru masuk SMP sudah hamil. Pertengahan kelas 1 SMP melahirkan anak pertama dan bapaknya memalukan sekali. Bapaknya adalah kawan-kawannya sendiri, tetangga-tetangganya. Anak zaman sekarang sudah baligh sebelum akil.
Padahal urutan dalam agama kita akil baligh. Tetapi kenyataan sekarang kita dapati fakta yang memalukan. Mereka terlebih dahulu baligh sebelum akalnya tumbuh. Libido dan hubungan seksual mereka lebih dulu awali pahami dari sebelum mereka paham mana yang hak, mana yang batil. Akal mereka belum cerdas, sementara insting seksual mereka sudah tumbuh berkembang lebih cepat dari umurnya. Padahal urutan seharusnya adalah berakal dulu, cerdas dulu, pinter dulu, baru masalah perkara yang sifatnya biologis tumbuh bersamaan dengan akalnya yang sudah cerdas. Sekarang tidak begitu. Payakumbuh, Ikatan Dokter Indonesia untuk kota Payakumbuh, kabupaten 50 kota terbaru ini, Bapak Ibu sudah dengar semua, yang sudah dicek dari anak-anak pelajar kita, lebih 50% anak-anak remaja kita SMP ke atas sudah tidak gadis lagi. Jumat, 2 Jumat yang lalu, Bapak Ibu ikut mendengarkan berita ini mungkin. 2 Jumat yang lalu, seorang anak sanawiyah perempuan main ke rumah kos-kosan laki-laki dan maaf ketangkap basah berhubungan intim di situ. Manusia sekarang ini secara pasti sedang berjalan menuju ke arah kehidupan binatang. Bahkan maaf, binatang pun tidak buat seperti itu. Bapak Ibu, tahun yang lalu selesai ujian negara, hampir di berbagai provinsi, anak-anak SMP kah, anak-anak SMA kah, mereka langsung berhubungan mesum di depan teman-temannya berganti-gantian. Binatang saja tidak terpikir untuk melakukan itu. Anak generasi ini, generasi kita ini telah melakukan hal-hal yang membuat orang tuanya menangis. Ketika air mata tidak ada lagi akan dikeluarkan keluar, maka air mata ke dalam perginya. Orang tua melahirkan anak calon penghuni neraka. Orang tua membesarkan, memberi makan anak-anak natang bertubuh manusia. Dan bukan seperti ini yang kita inginkan masa depan anak-anak kita. Peradaban barat, gaya pendidikan barat yang menjadi kiblat bagi bangsa Indonesia hari ini terbukti hanya melahirkan generasi yang telah kehilangan identitas. Generasi sekarang mau ospek, Bapak Ibu lihat di YouTube. Apa kegiatan anak sekarang ketika ospek? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pantas saya sampaikan di sini dan tidak perlu saya sampaikan. Ospek apaan yang seperti itu? Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka yang tamat langsung coret pakaian, pergi ke pop, pergi ke tempat dunia yang ada di situ, kemudian gemerlapnya, mereka berdansa, mereka pesta, mereka makan keras, mengkonsumsi barang-barang haram, lalu setelah itu bermesum berganti-gantian. Kemudian tindakan anarkis oleh para pelajar di mana-mana, kelahi di sana sini, berbunuh-bunuhan di sana sini. Akan jadi apa masa depan bangsa ini? Tidak ada yang bisa diharapkan sesungguhnya dari pola pendidikan barat. Bahkan barat sendiri hari ini, Amerika, Eropa yang menjadi kiblat dunia katanya hari ini kaum muslimin telah kehilangan generasi 2 tingkat. Tingkat pertama, mereka benar-benar telah kehilangan generasi. Tingkat kedua, mereka tidak punya generasi. Di masa yang akan datang, pastikan Amerika, Eropa sudah tidak punya masa depan. Karena generasinya sudah hancur. Jumlah manusianya sedikit. Otaknya lebih kejam daripada otak hewan dan binatang. Syahwat mereka lebih liar daripada binatang. La haula wa la quwata illa billah. Dan ini yang diimpor. Ini yang diimpor oleh Indonesia. Pola pendidikan ala barat dibangga-banggakan, dielu-elukan, padahal manusia-manusia di sana berjalan menuju kepastian kepada kehancuran. Bapak Ibu, anak-anak kita
akan menghadapi zaman lebih keras daripada zaman yang saat ini Bapak Ibu lihat. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada bisa bantu pindahkan ini ke belakang? Sebaiknya saya tidak usah pakai ini kalau bisa dibantu, karena ini akan mengganggu gerakan saya. Ini nggak apa-apa. Ini. Jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Bapak Ibu yang kami muliakan, masa depan bangsa ini sudah hilang. Mereka tidak punya harapan. Bangsa Indonesia saya maksudkan. Bangsa Indonesia tidak punya masa depan dan tidak punya harapan. Dan maaf, kalau kita boleh sedikit berharap, masa depan itu adalah pada anak-anak kita. Masa depan itu, masa depan negeri ini, bangsa ini adalah pada bangsa di mana ada kita di dalamnya, ada anak-anak kita. Ibu, saya minta izin ya, Ibu. Saat saya bicara, Ibu, saat saya bicara, saya dulu yang bicara. Kita sepakati tadi dari awal, adab majelis ilmu tidak berbicara dengan kiri kanannya. Saya yang berbicara sekarang. Saya minta izin. Setelah itu selesai, Bapak Ibu punya waktu yang luas, seluas-luasnya untuk bicara dengan teman-temannya. Sepakat? Sepakat? Saya minta izin. Ini kesepakatan kita yang kita akan terus pegang sampai kapanpun. Dalam majelis ilmu, adabnya tidak berbicara kiri dan kanan, dan tidak berbicara bahkan dengan handphone. Mari kita lanjutkan. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan, la mustaqbala illa fi dinillah. Tidak ada masa depan kecuali apabila masa depan itu kita serahkan kembali ke dalam pangkuan agama Allah. Al-mustaqbal lil Islam. Masa depan hanya untuk Islam. Baik, Ibu tahu tidak? CIA Amerika Serikat di New York Times. Amerika Serikat punya intelijen khusus Pak, namanya CIA. Di New York Times, mereka memberikan pernyataan yang spektakuler. Apa kata mereka? Masa depan Barat Eropa sudah berakhir. 2020 menurut analisa dan hitungan mereka, khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia. Ini menurut CIA Amerika Serikat. Jika ini benar, maka siapa yang mereka maksud yang khilafah Islamiyah? Bukan ISIS. Bukan. Akan tetapi bangkitnya peradaban murni kembali, di mana telah disiapkan generasi-generasi yang cerdas di usia dini, di usia belia. Mereka sudah pantas menjadi para pemimpin seperti zaman dulu. Sejarah telah membuktikan. Bila benar 2020, ada berapa tahun lagi sekarang Pak? Ada berapa tahun lagi sekarang? Hanya 5 tahun. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Seandainya benar, menurut KGB, intelijen Rusia, bahwa puncak dan jaya-jayanya khilafah Islamiyah ke depan, menurut hitungan mereka, adanya 2025. Itu dah puncaknya Pak. 2025. Kalau CIA mengatakan startnya 2020, maka KGB Rusia mengatakan 2025. Ibu dapat bayangkan, ke depan apakah masih bahasa Inggris yang akan menjadi bahasa kiblat? Tidak. Yang menjadi bahasa kiblat adalah bahasa Arab kembali. At-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah akan mengulangi kembali dirinya. Lebih 12 abad Islam memimpin dunia. Dalam 12 abad, orang-orang kafir di Eropa, musyrikin di Eropa, seluruhnya merasa hidup nyaman, aman, damai dalam pangkuan khilafah Islamiyah. Dan itu sudah dekat Pak waktunya. Tak mungkin kan yang akan mengisi khilafah itu anak-anak hancur macam sekarang? Tidak mungkin. Yang bisa mengisinya siapa? Anak kita, anak ibu, anak bapak, anak saya. Begitulah Pak. Yang akan mengisi peradaban ke depan, yang akan menjadi leader-leader di masa yang akan datang, menjadi pemimpin-pemimpin yang memegang urusan umat di masa yang akan datang dalam skala regional, dalam skala internasional, adalah anak-anak kita yang kita didik dengan agama sejak dari sekarang. Dan ingat, dalam sejarahnya pendidikan anak itu startnya umur 5 tahun. Secara formal ya, berakhirnya umur 18-19 tahun. Dan di situ mereka sudah pantas menjadi seorang gubernur. Mereka sudah pantas menjadi seorang mufti besar skala negara.
mereka sudah pantas menjadi panglima tempur, mereka sudah pantas menjadi seorang menteri, bahkan menjadi sultan, menjadi raja di beberapa wilayah kekuasaan Islam. Ini sejarah. Sebenarnya Pak, kalau di kita sekarang usia 25 masih kuliah nggak? Mubazir. Memang menuntut ilmu itu sampai mati, betul. Tapi yang menuntut ilmu secara formal dalam Islam hanya berlangsung dari umur 5 tahun, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berakhir. Itu dalam jenjang kutab, dan kutab ini Nabi sendiri yang buat. Nabi Muhammad SAW yang mendirikan kutab. Setelah perang Badar, beliau mendirikan madrasah khassah, sekolah khusus untuk anak-anak yang namanya kutab. Apa yang diajarkan? Selepas umur 12 tahun, anak-anak ini seperti anak-anak dewasa, Pak. Cara berpikirnya, luas ilmunya, adab akhlaknya, tegas dan berkepribadiannya, disiplinnya. Lepas dari kutab, anak dilanjutkan ke madrasah. Ini dalam sejarah Islam. Di madrasah umur 13 tahun sampai umur 18-19 tahun. Selesai dari situ, mereka pun menjadi orang-orang nomor 1 bersebaran ke muka bumi ini. Dalam sejarahnya, coba lihat bagaimana Rasul. Kan ada bahasa model kobo. Ada bahasa seperti ini. Kalaulah jadi batuang, payah untuk dibantu. Betul enggak? Kalau sudah menjadi betung, maka susah untuk dibentuk. Tapi kalau dari rebung, terus dia kepada anak, masih bisa dibentuk. Ya. Ternyata Rasulullah dalam proses pendidikannya kepada para sahabat membantah semua teori yang tidak benar itu. Manusia tetaplah manusia, sampai kapanpun dia punya fitrah di jiwanya. Yang membuat dia menyimpang dan sesat selama ini adalah setan jin, setan manusia menjadikan dia keluar dari fitrahnya. Tapi apabila dia ditarik kembali kepada fitrah, dia akan kembali lurus. Seberapapun umurnya. Coba saya tanya Pak, masyarakat jahiliyah seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, Bu? Umar bin Khattab itu masuk Islam umurnya berapa? Umar bin Khattab masuk Islam umurnya berapa? 36 tahun. Abu Bakar masuk Islam umurnya berapa Pak? 38 tahun. Itu udah umur yang istilahnya lapayah untuk dibantu. Betul nggak? Menurut orang sekarang, kalau kamu bantu itu anak ketek sebelum balik bantuannya dulu. Itu bahasa kita selama ini. Ternyata Rasulullah bahkan ada yang lebih tua darinya masuk Islam. Ada umur 50 seperti Sayyidina Hamzah dan sebagainya. Seluruhnya ketika ditarik ke dalam Islam, dan Nabi tidak merelakan seluruh sahabatnya dididik oleh apapun bentuk ilmu di luar daripada Al-Quran. Jadi mereka dikembalikan kepada sejatinya fitrah, yaitu yang turun dari langit, Al-Quran. Sampai-sampai Umar bin Khattab baca lembaran-lembaran Taurat. Bertanyalah Rasulullah kepada Umar, "Ma biyaminika ya Umar?" Hai Umar, kamu baca apa? Di tangan kananmu kamu lagi pegang apa, hai Umar? Umar menjawab, "Innaha suhufu Taurah ya Rasulullah." Ini adalah lembaran-lembaran Taurat ya Nabi. Marah Rasulullah, merah mukanya, berubah warna matanya. Dan Rasulullah berkata, "Hai Umar, kau masih baca suatu kitab yang mana Allah turunkan untuk saya lebih baik dari apa yang kau baca. Wallahi, kalaulah Musa hari ini hidup, wahai Umar, Musa akan jadi pengikut saya, Musa akan menjadi pelayan saya. Kenapa engkau baca Taurat?" Coba lihat Pak, sedangkan Taurat saja dibaca oleh sahabat Nabi nggak rela sebelum sahabatnya menamatkan Al-Quran. Nabi tidak rela sampai sahabatnya menamatkan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad pun melarang, jangan dulu kalian fokus dengan hadis-hadisku, fokus dengan Al-Quran dulu. Nah sekarang bedanya Pak, anak-anak kita bahkan sendiri, maaf ya Pak ya, bapak sendiri, anak-anak kita jangankan lagi ya, bapak sendiri, ibu sendiri, sampai seumur begini udah ada yang tamatkan Al-Quran belum? Membahasnya, membedahnya, tafsirnya, ayat demi ayat sampai tuntas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada yang udah tamat belum? Ada belum? Belum. Sementara kita sudah mempelajari berbagai macam ilmu. Dalam adabnya, sebelum Al-Quran selesai, kita tidak dulu membukakan pintu untuk ilmu-ilmu yang lain sampai tuntas Al-Quran. Adabnya begitu. Karena adab ini dilanggar, lihat, generasi kita hari ini belajar ilmu-ilmu dari barat. Sebelum benteng mereka kokoh, sebelum Al-Quran mereka matang,
Sebelum Al-Quran mereka masak, sebelum mereka faham Al-Quran ayat demi ayat, juz demi juz, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka sudah dicekoki dulu ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu IPA, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu lainnya bukan tidak berguna. Tetapi ini nanti, selesaikan dulu Al-Quran, konsepnya begitu. Coba lihat, setelah Nabi tidak ada, satu sahabat dari seluruh sahabat jadi pemimpin besar dimanapun mereka berada. Coba silakan baca dalam buku 100 tokoh paling terberpengaruh di dunia oleh Michel Jihad. Dalam tulisannya ini, beliau mengatakan, padahal itu orang Kristen loh Pak penulis buku ini, Kristen Ortodoks, ya. Beliau menulis buku ini. Apa katanya? Manusia paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Nabi. Kemudian ada jajaran nama para sahabat mengalahkan Nabi Isa alaihissalam, seperti Umar bin Khattab mengalahkan Nabi Isa. Ini menulis orang Kristen loh. Coba lihat ketika para sahabat ini yang dulunya awam, ummi, tidak pandai tulis baca, berperilaku seperti bangsa jahiliyah yang Bapak Ibu dengar dalam sejarah. Maaf ya Bu, wanita digilir seperti seekor induk ayam digilir oleh ayam jantan. Anak-anak kecil yang wanita dikubur hidup-hidup. Minum minuman keras menyebar di mana-mana dan menjadi tren hari-hari. Menumpahkan darah perkara yang ringan dan gampang. Betul-betul tidak ada penghormatan kepada agama, tidak ada. Jahiliyah, ya jahiliyah. Tapi ketika Islam datang, 23 tahun orang-orang yang katanya lah kareh membatuang, ternyata dirubah menjadi manusia-manusia paling sempurna Pak. Bukan hanya manusia di bumi yang mengagumi. Turun nggak ayat dari langit yang mengagumi para sahabat? Surat apa? Ali Imran ayat 110. Allah puji, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah manusia-manusia terbaik yang diturunkan, yang dikeluarkan, yang dihadirkan, ditampilkan dalam panggung peradaban sejarah hidup manusia. Para sahabat yang dimaksud Pak, manusia yang katanya sudah menjadi batuang, nggak mungkin dirubah, apalagi anak-anak kecil, sedangkan yang besar-besar saja dapat dirubah oleh Islam ini. Ibu, mungkin beberapa orang di antara ibu dulu tidak kenal dengan jilbab, atau maksudnya tidak peduli dengan jilbab, apalagi di dalam ini. Sekarang Islam telah merubah ibu. Dulu mungkin tidak terpikir oleh ibu akan menyekolahkan anak ke sekolah-sekolah yang seperti ini, karena dianggap sudah tidak punya masa depan. Terbukti masa depan yang diberikan oleh sekolah-sekolah ala barat adalah masa depan hewan, masa depan binatang yang tidak ada masa depan, tidak di akhirat, di surga, apalagi juga di dunia. La haula wala quwata illa billah. Masa depan itu adalah di tangan Islam. Wajar dan sangat wajar kalau pada hari ini ibu-ibu, saya katakan di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, ya, bahkan sekarang sudah merembes sampai ke Bandung, beberapa daerah Jawa, kutab diserbu oleh para orang tua. Madrasah bahkan tutup pintu, tidak lagi bisa menerima murid. Padahal ini sekolah, Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak menjanjikan ijazah formal-formalan. Tapi sebaik mereka tahu, kutab adalah masa lalu Islam yang pernah berhasil ratusan tahun melahirkan generasi-generasi gemilang di usia belia, dan mereka tahu kutab seperti ini kembali hidup dan bangkit, maka mereka bergerak memasukkan anaknya. Kata mereka, biar anak saya tidak PNS, biar anak saya tidak punya pekerjaan yang melamar kerja ke sana kemari, tapi anak saya adalah manusia yang menyembah Allah. Saya punya kerja, anak saya bisa mewarisi pekerjaan saya. Ini para orang tua, dan maaf, yang memasukkan anaknya ke sana adalah orang-orang tua menengah ke atas Pak. Orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dia tidak lagi melihat masa depan anak itu pada ijazah. Maaf, Bapak sudah tahu bobroknya model pemerintahan kita sekarang. Bapak Ibu sudah mengenal masa anak kita akan dimasukkan ke situ. Contoh ya,
untuk jadi orang jujur di pemerintahan kita, dia akan ketendang, Pak. Maka orang-orang jujur benar-benar merasa memegang batu bara. Orang-orang istiqomah, orang yang amanah ada di jajaran pemerintah kita ada, tapi berat bagi mereka, Pak. Mereka dikucilkan, mereka dimusuhi. Mau kaya, maaf sekali lagi, nggak akan mungkin dengan gaji yang sudah dipatok. Harus pandai nilai sana sini. Ya, kalau nggak mau ikut-ikutan seperti itu, dia akan difitnah, dia akan diperangkap, dan mungkin juga dideportasi, atau mungkin di PHK dengan hina, dengan fitnah ini dan itu. Dan lebih baik apabila kita mempersiapkan anak kita untuk menjadi manusia yang mampu membuka lahan kerja daripada mencari kerja. Dan ini hanya ada dalam konsep Islam, hanya ada dalam konsep Islam. Coba lihat, Rasulullah mengatakan Allah membukakan pintu rezeki untuk manusia, lebih 90%-nya adalah di dunia bisnis. Di dunia bisnis, usaha dan dagang. Sementara yang lainnya, itulah dia yang peternakan, pertanian, kerja-kerja di pemerintah dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, masa depan anak kita bukan menjadi seorang pecundang yang membawa ijazah ke sana kemari, tetapi masa depan anak kita menjadi leader, menjadi para pemimpin, iman dalam ketakwaan, iman dalam kehidupan, dan membukakan lahan-lahan kerja. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Ari Ginanjar, pemilik ESG, di masa-masa emasnya dulu, beliau pernah mengatakan, setelah riset ke seluruh dunia, tokoh-tokoh besar dunia mengatakan, CEO ke depan, leader-leader di masa yang akan datang, 10 tahun dari sekarang seterusnya. Waktu itu beliau menyampaikan pada tahun 2004, 10 tahun dari sekarang dan seterusnya, yang dipercaya, yang dicari, dan yang akan memegang kendali dunia adalah orang-orang yang punya basic agama yang jelas. Orang-orang Islam paling dicari di masa yang akan datang. Dan ini star. Kita star di mana peradaban ke depan sekali lagi akan dipegang oleh anak-anak kita, di mana mereka punya pemahaman agama yang benar, ketaatan, kesolehan, kejujuran, keamanahan, dan kedisiplinan tingkat tinggi. Dan mereka adalah abid-abidullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan ahli syahwat, karena seperti ini mulai tidak dipakai. Sebentar lagi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita akan lihat hancurnya moral penguasa-penguasa di seluruh dunia ini. Setelah hancur, akan bergantilah dengan generasi yang dijamin akan datang. Dalam surat An-Nur ayat 55, menurut CIA 2020 starnya, menurut CIA 2020 starnya, surat An-Nur ayat 55 tidak akan kita tafsirkan menurut CIA tentu, tetapi kita yakini dia pasti akan datang. Hanya pernyataan CIA dan KGB Rusia ini adalah menstimulus, memberi semangat kepada kita bahwa memang waktunya sangat dekat. Bapak Ibu yang kami muliakan, lihat, hanya dalam 23 tahun kan, level sahabat saja yang orangnya udah besar-besar. Ibu-ibu usianya sekarang ada enggak yang sudah di atas 50 tahun? Saya rasa belum ada kan? Mungkin saya perhatikan sekarang rata-rata di atas usia 30 dengan 40. Betul Bu? 1-2 mungkin yang antara 40-50. Ini adalah usia para sahabat masuk Islam. Bapak juga begitu. Saya belum lihat di sini ada yang di atas usia 50 tahun. Kalau saya salah, tolong kasih tahu. Kalaupun ada, yang pasti belum ada yang di atas umur 60 tahun. Udah ada yang di atas 60 tahun belum kan? Belum kan? Bapak sudah sampai 50 Pak? Belum kan? Belum. Makanya saya katakan inilah usia-usia Bapak dilamar oleh Islam di masa Nabi Muhammad. Berarti kalau batuang tuh Pak, ya kan sudah betung namanya itu, tapi bisa dibentuk. Yang bisa membentuk hanyalah Islam. Tapi murni mereka diarahkan dengan Al-Quran. Al-Hufaz, salah satu lembaga pendidikan Al-Quran yang sudah mulai merambah ke tingkat yang lebih tinggi. Kita sudah menyediakan fasilitas madrasah. Yang putra sudah berjalan di tahun pertama ini, dan baru 6 bulan berjalan, ini masuk tahun bulan ke-7. Bapak Ibu bolehlah survei ke sana, walaupun belum begitu maksimal, tapi kami sudah boleh sedikit berbahagia dan berbangga hati mempersembahkan pada Bapak Ibu. Anak-anak kita yang masuknya masih ada yang liar, masih ada yang sangat binal. Masuk, baru beberapa bulan mereka mulai ditertibkan. Al-Quran mereka bersih, bacaan mereka sudah oke. Dan hafalan Al-Quran mereka ada yang sudah sampai di atas 10 juz hanya dalam 7 bulan.
ada yang sudah 17 juz. Subhanallah. Kemarin Pak, baru 3 hari berturut-turut saya kasih hadiah. Kita kasih hadiah anak-anak kita yang hafalnya di atas 10 juz dalam 10 bulan, dalam 6 bulan, ikut training latihan memanah dan berkuda profesional di Okura Pekanbaru. Ya, kita ikutkan mereka pelatihan ini. Dan ketika mereka ikut lomba, bahkan ada salah seorang anak madrasah kami yang juara satunya jumping, membawa kuda sambil loncatkan balok-balok. Hanya latihan dalam 3 hari. Al-Quran mereka oke. Kami ingin mereka menjadi atlet yang tangguh, yang juga dapat dibanggakan untuk tingkat nasional. Memanah ini juga seperti demikian. Al-Qurannya oke, hadisnya oke, ilmunya oke, ibadahnya jangan ditanya, dan leadernya muncul. Sementara mereka ahli dalam masalah kegiatan-kegiatan fisik yang sunnah. Sementara di tahun terakhir program kita, anak ini diasah kemampuan kemandiriannya dalam berwirausaha. Apakah di dagang, apakah di pertanian, di peternakan, di otomotif dan sebagainya. Bapak Ibu, untuk tahun ini yang putri kita buka. Madrasah Putri, insya Allah tempatnya di Sicincin. Madrasah Putri kita buka lepas tamatan SD. Bapak Ibu jangan pusing lagi, kemana saya akan masukkan anak saya, lanjutan dari Hufaz ini lanjutnya kemana. Insya Allah sudah tersedia Madrasah Putri, tapi dengan super ketat memang. Untuk tahun ini kami hanya akan terima 14 orang saja. 14 orang saja, dan itu harus melalui seleksi yang ketat. Bapak Ibu, kartu pendaftarannya ada di Hufaz kita. Silakan Bapak Ibu mulai melirik-lirik, pelajarilah. Kalau seandainya Bapak Ibu punya anak yang mau tamat, perempuan mau tamat SD, maka memenuhi kualifikasi enggak? Masukkan. Mereka kita persiapkan bagaimana calon menjadi ibu-ibunya para ulama. Karena masa depan wanita adalah menjadi seorang istri. Masa depan wanita adalah menjadi seorang ibu. Dan bagaimana menjadikan ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang militan, ibu-ibu yang kuat agamanya, yang terjaga kesuciannya, yang terpelihara kehormatannya, berilmu yang luas, dan mampu mendampingi kebangkitan Islam. Ibu-ibu macam ini yang kita persiapkan, dan itu harus anak-anak kita. Itu harus anak-anak ibu, di mana ibu akan berbangga hati di hari kiamat. Dia yang membela kita, dia yang tampil di hadapan Allah melindungi kita. Saat kita harus terseret ke neraka, dia yang keluarkan kita. Kita ingin punya anak yang seperti itu. Maka Bu, itu hanya bisa ibu buat di dunia ini sekarang. Jangan sampai di akhirat lah ka melangkah wak ke surga lai, awak dielo di anak awak kapai ke mama. Dan ke masuk surga lai. Cek dulu mak, amak dulu masukkan dia ke sekolah ke sekolah itu nak kenal dia juga agama sarelo dah. Tidak ada mak, amak harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan tidak kenal juga agama secara baik. Dan tidak elok agama secara bana. Amak sangat elok surangnya. Aden tuntik amak di hadapan Allah. Anak-anak macam ini akan banyak baku parak, basiarak nanti di hari kiamat. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari kiamat, anak ayah akan saling bertengkar dan bermusuh-musuhan. Mak dengan anak akan saling berseteru dan salah menyalahkan, jatuh menjatuhkan. Suami istri akan saling berantam, salah menyalahkan, sesal menyesali. Pada hari kiamat, seluruh orang yang dulu dekat di dunia saling mencintai akan saling benci membenci. Pada hari kiamat, illal muttaqin, kecuali orang yang ketika hidupnya di dunia membangun kedekatannya dan membangun rumah tangganya di atas ketakwaan kepada Allah. Suami berkata pada istri, Dek, anak-anak kita ke depan kita masukkan ke pesantren ya. Kita masukkan ke tahfiz, kita masukkan ke madrasah. Bang, nanti masa depan anak kita agak kurang terjamin. Salah kamu, Dek. Justru masa depan anak kita ada di dalam pangkuan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu istrinya sepakat, baik Bang. Kalau memang Abang sepakat begitu, Adek juga sepakat. Yang penting kita kompak. Ini namanya dibangun rumah tangga di atas ketakwaan namanya. Lalu istri berkata kepada masnya, Mas, ya awak ada Jawa kan ya? Udah, Wan, aju, belelok lah mencari rezeki. Dia seketek tapi halal, berkah. Ijan dibawa pulang dan membuat kami karuah panganah. Darah kami akhirnya tabaka de api, dek kan makan yang haram. Saketek naba aduh asa berkah. Nampal yang rancak tu banyak tapi berkah. Istri selalu ingatkan suami, bukan bakar-bakar suami. Pangkit udah lebih tinggi tapi anak buah dal dulu punya oto. Aku no pangkit
Tuh, pandai-pandai lo ada di kantor. Kan mulai mengajak yang tidak benar. Yang sepertinya akan menjadi bermusuh-musuhan nanti pada hari kiamat. Tapi istri yang berkata pada suaminya, dah, ajo, carilah rezeki. Kalau nak cupik di kantor, carilah di luar kantor dengan cara-cara yang halal. Kalau memang bisa dia menolong di rumah, dia tolong dah. Tapi nanti ikut sepakati hasilnya adalah untuk modeko dah. Anak wak biaya di pesantren anu. Biarlah mahada tetapi berkualitas, berakhlak mulia dan menjadi orang-orang yang diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin ketakwaan di dunia, pemimpin-pemimpin manusia di dunia. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan hamba Allah, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Seluruh orang yang dakik dulu je orang yang dakik di dunia. Seluruh orang yang dekat dengannya dulu di dunia. Ibu suaminya, suami istrinya. Bapak pastikan ayat ini akan ketemu nanti pada hari kiamat. Sangat banyak suami yang kelahi dengan istri. Bapak siaraknya laki bini dan cakap di dunia kau. Atadangan cakap amun itu dengan suara malangki yang tinggi. Laki bini bacakap basiarak di hari kiamat. Anak begitu pula bacaan kau bacakap untuk lebar cakapnya antara ayah dengan bapa, antara ayah dengan anak, antara anak dengan emak saling jatuh menjatuhkan pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang ketika hidupnya di dunia membangun hubungannya di atas ketakwaan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi hufaz salah satu, bukan satu-satunya, salah satu alternatif di mana bisa menjamin Bapak Ibu terjaga sampai ke akhirat bersama anak-anaknya. Saya yakin cinta bapak pada anak jangan ditanya. Cinta ibu pada istri pada anak jangan ditanya. Maaf, cinta ibu pada suami pada anak jangan ditanya. Tapi cinta ini semuanya semu dan tak berharga, tak berarti jika tidak diisi dengan agama, tidak diisi dengan Al-Quran. InsyaAllah kita berharap di Hufaz bapak semuanya akan ikut dibina, dibimbing. Di Hufaz bapak semuanya yang sekolah bukan hanya anak bapak, tapi kita semua masih ikut lagi sekolah. Bapak alun panuh cupak le pak, betul tak? Bapak alun panuh cupak le. Ambo sendiri yang mengecek kalau panuh cupak le. Bila tiba guru, ambo akan duduk di depan guru dan telah membuktikan di mana-mana pak. Asal datang orang alim yang saya tahu kapasitas ilmunya, saya akan kosongkan waktu saya duduk di depannya mendengarkan. Bapak juga begitu, bukan orang yang sudah penuh cupak, bukan orang yang lapan wah, tapi masih bisa diisi dan terus diisi. Ibu juga begitu bu, ketika anak ibu dimasukkan ke Hufaz, prakteknya bahwa ibu juga sedang masuk dan belajar di Hufaz. Ada masa-masa di mana bapak ibu kami libatkan bersama. Bu, kewajiban mendidik anak ini ada pada siapa? Pada kami atau pada ibu? Pak, kewajiban mendidik anak ini ada pada kami atau pada bapak? Di dalam konsep Islam pak, kewajiban mendidik anak sebenarnya ada pada ayah. Ibu hanya asisten. Jangan dibalik. Selama ini pendidikan anak kita serahkan pada ibu. Maaf ya pak, salah ini. Asumsi yang menyimpang dan keliru. Imam dalam rumah tangga adalah bapak, ibu hanyalah asisten. Yang mendidik anak, yang mengarahkan anak, yang memimpin anak dan keluarga adalah kita. Kita powernya. Ketika kita tidak ada, kita sibuk mencari nafkah di luar, maka ketika itu anak akan akan kehilangan power itu. Anak akan kehilangan kedisiplinan, anak akan kehilangan karakter, anak akan kehilangan contoh dan figur. Karena figurnya bukan emak, figurnya adalah ayah. Ini yang pertama. Jadi jangan bebankan pendidikan anak pada istri. Maaf sekali lagi salah. Ibu, pendidikan anak memang bukan pada ibu sepenuhnya, tapi pada bapak. Tapi ibu adalah asisten mereka. Yang namanya asisten, dia ibarat ban serapnya. Ibu ban serapnya. Dan ibu selalu standby, mendampingi sang bapak. Nah sekarang saya katakan, mendidik anak bukan kewajiban Hufaz. Kami hanya menolong bapak dalam mendidik anak, menolong ibu dalam mendidik anak. Artinya, pertolongan kami kepada bapak ibu, kami hantarkan sampai di sini. Bapak ibu lanjutkan di rumah begini. Pak, ibu, mungkin ada di antara kita yang sudah ngulang duduk bermajelis dengan saya. Tahukah bapak ibu, tingkat pendidikan yang diberikan oleh sekolah paling maksimal, dan itu pun tingkat kutab dan madrasah loh pak. Pendidikan terbaik di alam semesta ini adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi, kutab dan madrasah. Ya, ini pun maksimal
maksimal hanya mampu membantu 25% untuk mendidik anak. Berapa persen? Berapa persen? Bu, berapa persen? Kalaupun Bapak Ibu masukkan anaknya ke kutab, kalaupun Bapak Ibu memasukkan anaknya ke madrasah setelah itu, mampu hanya ditolong 25%, dan itu sudah kutab yang terbaik, madrasah yang terbaik. Maknanya 75% adanya pada Bapak dan Ibu. Tapi nak berilmu dah Pak Ustaz. Bapak Ibu lah yang mengontrol jalannya ilmu yang diberikan di kutab dan di madrasah. Bapak Ibu lah yang memberikan contoh. Agunoyo, kami di Siko melarang anak-anak jangan nonton TV ya, bahaya. Bapak sepakat nggak? Tontonan yang ada di TV tidak ada yang mendidik sekarang. Sepakat nggak? Sepakat tidak? Kami sekarang ajarkan pada anak-anak Bapak, bahaya TV itu begini nak, bahaya nak. Nanti sambil dengarkan berita saja wanitanya sudah setengah telanjang. Ditambah lagi acara ini, acara itu, semuanya berbahaya nak. Tiba di rumah apa yang malam-malamu di muka TV. Tiba di anak menganakan awak, ya, janganlah nonton TV, kata ustazah, kata ustaz kami, kan begitu kan? Ini bahaya. Ang tahu ada anak kita, yo bayu anak kita. Masuklah bilik ada, masuklah angka bilik ke sini. Sementara kita teruskan, ini juga masalah ya Pak. Kalau orang tua tidak kompak dengan hufaz, maka pendidikan anak yang diharapkan tidak akan jalan. Bagaimana mungkin kami mengajarkan sementara Bapak Ibu menghancurkan ajaran kami? Kami menyampaikan Bapak Ibu yang tidak sepakat dengan penyampaian itu. Ketika kita katakan nak, kalau azan masuk berkumandang segera wudhu, ambil sajadah, sholat. Yang laki-laki ajak orang tuanya pergi ke masjid. Sampai di rumah orang tuanya sambil metik rokok, main game. Waduh, apa lo main game di rumah? Salat Pak, kumusaji apa? Dulu lang. Dia mengatakan begitu, dulu lang. Aja sosial lo, ada lo kang aja. Bagaimana ini akan mungkin? Bapak ingin anaknya soleh sementara bapak toleh. Ada beda antara soleh dengan toleh. Toleh itu kebalikan daripada soleh. Bapak ingin anaknya soleh sementara bapak sendiri toleh. La. If not use, it not work. Ya, tidak akan bisa berfungsi seperti ini. Harus ada keteladanan. Kami ngajarkan, Bapak di rumah praktekkan. Baru jalan, Pak. Jadi Bapak harus tahu apa yang sudah kami ajarkan. Dan Bapak praktekkan di rumah. Nak, masuk WC baca doa apa, nak? Allahumma inni a'udzubika. Maaf, sampai sekarang ada nggak ayah di antara ayah anda ini, di antara bapak-bapak ini, ada nggak yang sambil masuk ke WC anaknya ingatkan baca doa, anak baca apa? Kaki kiri ya. Maaf, ini kami sudah ajarkan di sekolah. Sementara Bapak tidak pernah mengingatkan di rumah. Ini akhirnya Pak lemah pembelajaran yang ada di sekolah. Bangun tidur, anaknya bangunkan. Ini udah mau subuh nih, ya. Mulai, Nana, wudhu sayang, orang udah mau azan. Kita ke masjid yuk. Ketika anaknya bangun, ayo baca doa dulu. Apa doanya? Sudah berapa kali Bapak praktekkan ini pada anak-anak kita? Kalau belum, Bapak wallahi demi Allah masih berhutang pada anak-anak Bapak. Bapak masih berhutang pada anak-anak Bapak. Kami sudah ajarkan di sekolah. Bapaklah yang akan mengingatkan hari-hari kepada si anak. Makan minumnya dengan tangan kanan, dengan membaca bismillah. Lepas makan juga baca doa apa. Bapak Ibu, pendidikan ini ada di pundak Bapak Ibu, bukan di kami. Kami membantu, menolong, sifatnya begitu. Maksimal yang bisa diberikan oleh pendidikan seperti ini hanya 25%. Ini paling maksimal. Selanjutnya ada pada Bapak Ibu. Nah, kalau sudah lewat di usia kutab, 12 masuk 13 tahun, Bapak Ibu sudah ringan banget. Anak sudah beradab, anak sudah sopan sama ayah. Ngomong Bapak, langsung dia hormat dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Bicara ibu, dia akan dengarkan. Apa perintah Bapak, dia cepat kerjakan. Pasti enak punya anak macam itu, Pak. Sementara orang-orang tua sekarang diimbau anaknya sekali nak tipu, dan dipanggil anaknya kedua kali nggak datang, dipanggil ketiga kali, awak di pencariannya. Menggadua siang mah, itu kecilnya orang kayaknya Pak. Menggadua saya kau mah, saya lagi sibuk, makin saya lagi sibuk bersenda gurau dengan kawan-kawannya, nonton segala macamnya. Ibu tidak dihargai, Bu. Apa anak macam ini? Sekarang banyak yang seperti itu. Anak-anak tidak hormat pada orang tuanya. Ini sudah lahir pada zaman ini. Bahwa anak-anak orang tua akan melahirkan tuan-tuannya. Ada dengar hadis ini? Anak-anak akan orang-orang tua melahirkan tuan-tuannya. Orang anak-anak Pak, lama saya menyuruh, lama sana sih mak. Anu le, lama nama masak mak.
Kau baju kumah lama cucian lain. Dia tidak hormat sedikit pun. Tiba dia apa betujuh. Akhirnya anak-anak bosan karena bapak coba tegas tapi tidak dibarengi ilmu. Tidak sesuai dengan yang diajarkan di sekolah dengan yang bapak praktekkan selama sehari-hari. Akhirnya si anak mulai lari dari bapak. Bapak kehilangan anak. Bapak sudah habiskan umur untuk menafkahinya, mencarikan duit untuk sekolahnya dan segala macamnya. Ternyata si anak bukan milik bapak. Dia menjadi lawan bagi bapak. Bapak lah mulai pensiun. Anak mulai berpikir, "Ba orang kayak kau capek habis pitihnya untuk den." Berpikirlah dia bagaimana bapak cepat meninggal dunia. Alun meninggal, pak lain mulai bercakapnya memperabaikan harta warisan yang awak mencari. Sangat malang orang tua yang seperti ini, Pak. Yang diharapkannya tidak lagi awak, bukan lagi kita. Yang diharapkannya adalah harta yang kita tinggalkan. Maka sangat malang orang tua dan sangat rugi kalau dia mewariskan untuk anak-anaknya harta. Orang tua yang benar dia wariskan untuk anak-anaknya adalah ilmu dan agama. Selesai. Setelah itu anak-anak silakan hidup dan cari harta sendiri. Yang benar, Pak, harta yang kita cari, anak kita sudah di atas 15 tahun umurnya, maka harta itu sebaiknya bapak bawa ke akhirat. Itu yang paling benar. Sehingga Nabi dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, "Bu, ibu ada punya emas nggak di cincinnya, di jarinya? Punya emas di sini, punya emas di sini, atau disimpan, atau ada tabungan di rekening banknya? Ada nggak, Bu? Ada ya. Seberapapun itu. Maka apakah itu milik ibu? Apakah itu milik bapak atau milik orang lain?" Nabi bertanya dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, "Ayyukum maluhu ahabbu ilaih min mali ghairih?" Manakah di antara kamu yang harta milik pribadinya lebih dia cintai atau harta milik orang lain? "Aluna ahabbu ilaina min mali ghairina." Ya Rasulullah, harta kami lebih kami cintai daripada harta orang lain. Maka kata Nabi SAW, "Maluka ma qaddamta wa malu ghairika ma akharta." Hartamu adalah yang engkau persembahkan untuk Allah. Yang engkau persembahkan untuk agama Allah, itu hartamu. Sementara harta orang lain yang engkau tumpuk-tumpuk, simpan di rekening bank, belikan ke tanah, bangunkan rumah, lalu engkau meninggal, semuanya jadi untuk siapa? Semuanya jadi untuk siapa? Ahli waris gak? Itu berarti harta untuk orang lain. Dan Nabi mengatakan khasara. Khasara, rugi. Awak nak bersitungkin mencari siang malam, menghabiskan umur, menghabiskan masa muda, sampai kita keriput, sampai meninggal. Pencarian kita untuk orang lain. Yang orang lain itu akan menjadi seteru dan musuh kita pada hari kiamat. Padahal dalam konsep Islam, kewajiban bapak, ibu menafkahi anak khusus laki-laki hanya umur 15. Satu, anak-anak ini sudah wajib pandai mencari nafkah sendiri. Untuk wanita 16, 17, 18 dalam konsep Islam dinikahkan dengan lelaki yang soleh, maka sampai di situ. Selebihnya pencarian bapak ibu bawa ke akhirat. Sedekahkan, infakkan, dia bawa untuk beribadah. Anak-anak kita mencari sendiri. Itu konsep Islam. Sehingga sangat cepat anak-anak dalam Islam itu dewasa. Dia tahu kewajibannya setelah umur 15 tahun, saya harus pandai mencari nafkah sendiri. Karena iman sudah ada, ilmu sudah ada, mereka mencari dengan jalan yang benar. Anak-anak macam ini akan cepat melejitnya, Pak. Dia lebih cepat matang, dia akan lebih mandiri, dia akan lebih disiplin, dan dia akan sangat pandai berterima kasih insya Allah. Karena basic ilmu agamanya sudah kita tanamkan sebelum dia berumur 15 tahun. Oh Pak Ustadz, baik menjalankan Pak itu Pak Ustadz, terpulang. Tadi kan sudah saya sampaikan hadisnya. Mau hartanya sendiri untuk dia nikmati, atau harta orang lain yang lebih kita sukai. Harta untuk orang lain ini adalah untuk ahli waris kita. Sebaiknya Bapak Ibu jangan berpikir begitu. Anak-anak kita ini, anak-anak Bapak Ibu ini, kalau mau hartanya dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai harta milik Bapak, sekolahkan anaknya seperti kehufaz dan sekolah-sekolah yang seperti dihufaz. Ya, apapun sekolahnya, nanti tamat SD, sekolahkan anaknya di mana biaya sekolah anak itu dianggap harta kita itu, Pak. Tapi maaf ya, kalau Bapak sekolahkan anaknya ke SMP, lalu anak tidak kenal dengan Allah, nggak ngerti seluk-beluk agama, melakukan banyak dosa maksiat, wanitanya tidak menutup aurat, laki-lakinya sudah tahu hubungan seks bebas, sudah tahu barang-barang haram, lalu mereka minta belanja dari Bapak Ibu, menipu Bapak Ibu kesana kemari, lalu berikan barang-barang haram. Seluruhnya akan menjadi kutukan buat Bapak, buat Ibu. Apa punya anak yang seperti ini?
Tapi kalau anaknya disekolahkan ke pesantren, disekolahkan ke madrasah, disekolahkan ke tahfiz Quran dan sebagainya, uang yang dikeluarkan adalah sedekah milik bapak, milik ibu. Anak ini juga akan dicetak oleh Allah menjadi anak yang berguna buat bapak dan ibu. Yang pasti buat negeri, buat bangsa, masa depan anak ini insya Allah Ta'ala akan menjadi anak para penggembira agama di masa yang akan datang. Keharuman Islam akan lahir dari anak-anak kita. Demikian Bapak Ibu, masa depan adalah di tangan Islam, masa depan ada di tangan anak-anak Bapak Ibu. Masa depan ada di masa depan tangan Islam, dalam artian khilafah Islam yang akan tegak, yang mengisinya adalah saya, Bapak, Ibu, dan anak-anak kita. Insya Allah Ta'ala, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Hufaz memberikan apa yang bisa diberikan. Tanggung jawab para guru-guru yang ada di Hufaz, maksimal mendidik anak Bapak Ibu, maksimal itu hanya berapa persen? 25 titik, selebihnya ada pada Bapak Ibu. Makanya kami mewajibkan di Hufaz ini para orang tua, bapak khususnya wajib hadir setiap ada acara-acara majelis ilmu, wajib hadir. Kita datangkan tokoh-tokoh Pak nasional ke Hufaz dalam masalah pendidikan, dalam masalah kurikulum agama, dalam masalah akidah semacamnya. Bapak Ibu kami gembleng bersama. Jadi kami tidak akan mendidik anak Bapak Ibu tanpa melibatkan Bapak Ibu. Oleh karena itu Hufaz sangat ketat. Hufaz menganggap tidak bisa mendidik anak Bapak Ibu kalau orang tuanya tidak ikut sekalian dalam pendidikan ini. Karena pendidikan ini bukan kewajiban kami, kewajiban Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sepakat dengan kita, ayo kita bersama-sama di sini. Jika Bapak Ibu tidak sepakat, merasa sibuk, maka kewajiban Bapak Ibu kami pulangkan kepada Bapak Ibu kembali. Maaf kami tidak bisa mendidik Bapak Ibu karena Bapak Ibu tidak kompak dengan kami. Begitulah Pak. Jadi saya sebagai Ketua Dewan Syariah Hufaz, ya, dan kutab yang ada di Payakumbuh ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, siapa pun terlibat dalam pendidikan Islam ini, maka kami juga melibatkan dia langsung hadir dalam majelis-majelis ilmu tanpa terkecuali. Nomor satu yang kita tekankan adalah para suami. Dan ini adalah sebuah prestasi yang cukup membahagiakan tahun demi tahun Pak. Sebelumnya Bapak tahu, yang hadir hanya ibu-ibu paling hanya setengah. Muridnya ada 500, ibu-ibu yang hadir hanya 75 orang. 120 orang itu paling rame. Bapak-bapak nanti yang hadir 6 orang, 7 orang, 8 orang. Makin kesini tahunnya saya lihat makin peduli orang tua. Ya, karena memang kita ketatkan juga peraturan kita, maka bapak-bapak kita wajibkan untuk ikut bersama dengan istri hadir dalam setiap halaqah majelis ilmu dalam rangka mengupgrade kemampuan pendidikan dan pengetahuan anak-anak kita. Bagaimana bapak mendampingnya di rumah? Bagaimana ibu-ibu bisa mendampingnya di rumah? Kalau bapak ibu sudah seperti ini, maka kami yakin Pak, masa depan Payakumbuh ini akan gemilang, akan cemerlang. Di Payakumbuh akan lahir nanti anak-anak besar level Indonesia, bahkan level dunia. Dan anak-anak itu adalah anak bapak, anak ibu, anak saya, insya Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Syaratnya bapak ibu terlibat secara emosional. Terlibat secara emosional, aktif. Setiap ada panggilan, ada acara seperti ini, kita hadir semuanya. Dan adab-adab majelis ilmu bapak indahkan, ibu indahkan, anak kita akan seperti kita nanti insya Allah. Demikian dari saya, tidak panjang, tidak lebar. Yang saya sampaikan ini adalah nasihat buat diri saya, penyemangat buat bapak ibu semua. Dan dari kita bersama-sama, kita akan meraih masa depan gemilang untuk Islam. Di masa depan khilafah akan tegak ketika bapak masih hidup, ketika saya masih hidup, ibu-ibu masih hidup. Khilafah Islamnya akan kembali memimpin dunia, dan yang akan menjadi pengisi-pengisinya adalah anak-anak kita semua. Saya, bapak, ibu, anak-anak kita adalah orang-orang yang akan mengisi khilafah Islamnya di masa yang akan datang. Demikian, mari kita akhiri dengan istighfar, lalu membaca surat Wal Asri. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rabbal alamin, salli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ya Rabb kami, wahai penguasa langit dan bumi, wahai penguasa dunia dan akhirat, kami adalah milik-Mu, hamba-Mu, dan seluruh apa yang ada pada kami adalah milik-Mu ya Allah. Kami seluruhnya pasti kembali kepadamu. Ya Rabb, padang mahsyar adalah tempat di mana mahkamah terlengkap yang paling rapi, paling teliti dan paling sempurna akan kami jalani satu persatu ya Allah. Kami akan mempertanggungjawabkan di hadapan-Mu semua apa yang kami buat ketika kami hidup di sini, di dunia ini ya Allah. Ya Rabb, sungguh siapa yang Engkau debat dalam hisab-Mu, dia pasti diazab. Dan sungguh siapa yang tidak akan didetail pertanyaan kepadanya, dia selamat. Kami mengakui ya Allah, dalam hidup ini yang telah berlalu dari umur kami, sangat banyak larang-larangan-Mu yang masih kami injak. Sangat banyak perintah-perintah-Mu yang belum kami terapkan. Hitam, kotor dan busuk masa lalu kami ya Allah. Kami mengingat banyaknya solat yang masih kami telantarkan, puasa yang belum kami penuhi, masih banyaknya ya Allah puasa-puasa yang belum kami ganti, zakat yang tidak mau kami keluarkan. Kaki ini menginjak ke tempat-tempat mesum dan maksiat, tangan ini telah melakukan hal-hal yang memalukan. Ya Allah, mata pun telah menonton dan melihat apa-apa yang Kau haramkan. Telinga, bibir telah banyak berdusta. Ya Allah, telah banyak bersumpah palsu, telah banyak menyakiti, telah banyak mengatakan kata-kata yang Engkau murkai. Otak ini telah melakukan banyak mesum dan maksiat ya Allah. Hati kami pun ya Rabbal Alamin telah keruh dengan ketamakan pada dunia. Cita-cita kami selama ini adalah duit, bukan Engkau, bukan akhirat, bukan surga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami telah menjadi budak-budak nafsu kami selama ini. Kami telah menjadi budak syahwat, kami telah menjadi budak dunia ya Allah, dan kami belum sepenuhnya untuk menjadi budak-Mu ya Allah, padahal kami milik-Mu. Kami kembali kepadamu ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Kami sudah sangat dekat dengan ujung akhir umur dunia ya Allah, dan sangat dekat masa hisab kami. Sungguh kami mengangkat tangan tinggi-tinggi kepadamu, wahai Zat yang Maha mendengar. Masa lalu kami itu ya Allah, ampunilah seluruh masa lalu kami ya Allah. Ampunilah seluruh masa lalu kami ya Allah. Janganlah sampai masa lalu kami terulang kepada anak-anak kami ya Allah. Janganlah sampai perbuatan bodoh kami itu dilakukan kembali oleh anak-anak kami ya Allah. Janganlah sampai ya Allah masa lalu kami yang hina, masa lalu kami yang busuk kembali dibuat oleh anak-anak kami dengan versi yang lebih memalukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, bantu kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Bantu kami dalam mengarahkan anak-anak kami ya Allah. Bantu kami, tolong kami agar menjadi orang-orang tua yang beriman, orang-orang tua yang soleh dan taat, dan memiliki anak-anak yang bisa meniru kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah setiap orang di antara orang-orang tua yang ada di Hufaz saat ini ya Allah. Ya Rabbal Alamin, tolonglah para orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu ini ya Allah. Tolonglah kami semua ya Rabbal Alamin, agar kami mahir dan pandai dalam mendampingi anak-anak kami, menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang brilian, menjadi anak-anak yang Engkau banggakan di langit, menjadi anak-anak yang Engkau banggakan di bumi, menjadi anak-anak yang menggenggam masa depan. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah dan bantulah kami semua dalam mencari nafkah yang halal untuk kami berikan kepada anak dan istri kami, untuk kami belanjakan buat membiayai sekolah anak-anak kami ya Allah. Lindungi kami dari rezeki-rezeki yang haram, rezeki-rezeki yang syubhat. Lindungi kami ya Allah, para orang tua, agar Engkau tidak membukakan kepada kami jalan-jalan haram. Ya Allah, kuatkan iman kami untuk mampu menepis yang haram, untuk mampu menolak yang haram, dan untuk mampu hijrah dari yang haram. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami, istri-istri kami, anak keturunan kami, keluarga yang satu di dunia ini, satu kelak di padang mahsyar dan tidak saling bermusuhan, dan satu dalam surga-Mu ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, tolonglah lembaga pendidikan Al-Hufaz ini ya Allah. Tolonglah para guru-gurunya, tolonglah para pembina pendidik yang ada di sini, para ustadz-ustadznya ya Allah, tolonglah para dewan syariahnya ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya kekuatan adalah dari Engkau, pertolongan hanya milikmu, hanya Engkaulah yang akan menurunkannya. Ya Allah, pandaikanlah para guru-guru yang mendidik di sini, cerdaskan dan ikhlaskanlah mereka. Bukakanlah pintu rezeki untuk hufaz ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki untuk hufaz ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki untuk hufaz ya Allah. Lepaskanlah hufaz dari segala belitan dan beban-beban hutang yang terjadi karena untuk mendidik umat ini, karena untuk membangun bangunan-bangunan buat mendidik hamba-hambamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, cahayakan dada kami dengan cahaya Islam dan iman. Ya Allah, jadikanlah Islam ini dan iman lebih kami cintai dari apapun saja. Berikanlah masa depan untuk kami di dunia yang gemilang, yang penuh dengan kebahagiaan, dan berikanlah masa depan untuk kami di akhirat yang ada di dalam surgamu, surga Firdaus bersama hamba-hambamu yang saleh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Amin, 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 ya Arhamar Rahimin. Amin, 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 ya Mujibas Sa'ilin, ya Qadiyal Hajat, ya Rafi'ad Darajat, ya Sami'ad Da'awat, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallillahumma ala rasulika nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amin, amin. Mari kita baca surah Al-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma irhamna bil Quran. Shadaqallahul azim. Demikianlah yang benar dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari saya dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dibuat oleh hambanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.